Shalom semua teman-teman. Halo, gimana kabarnya? Puji Tuhan ya, bisa sehat, bisa ngeliat ketemu lagi dari minggu lalu. Kalau kita udah sharing, begitu kita juga udah dengerin firman Tuhan. Sekarang kita juga berkumpul kembali lagi dalam keadaan sehat. Sekarang mari kita siapkan hati kita untuk memuji namanya. Tapi sebelumnya kita sudah hadir di sini. Mari tenangkan hati kita dan mantapkan hati kita. Kita ingin beribadah, biarlah lewat ini dapat berjalan sesuai dengan rencana terbaik Tuhan, dan biarlah kita bisa menjadi terang dimanapun kita berada. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu ya Tuhan. Kiranya betapa besar kasih Engkau ya Tuhan yang Kau telah berikan kepada kami. Kau tidak pernah meninggalkan kami. Ketika kami terpuruk di sekolah, dimanapun ya Tuhan, apapun yang kami pergumulkan ya Tuhan, Kau tidak pernah meninggalkan kami. Kau berikanlah yang terbaik ya Tuhan. Kami ingin memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami ingin mengucap syukur kepada Engkau ya Tuhan. Biarlah suara-suara ini dapat menjadi berkenan bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Engkau ya Tuhan, Raja segala raja. Kami akan bernyanyi dan bersorak ya Tuhan. Mari secara pribadi kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kami siap untuk mendengar-dengar ya Tuhan. Kami siap untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Yesusku penyelamat, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Kaulah pelindung kami ya Tuhan.
bersuka atas perbuatanmu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan, tiada ganti seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan, tiada janji seperti yang ada padamu, tiada janji seperti yang ada padamu, tiada janji seperti yang ada padamu. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Kita tolong dengan kasih saudari Amel akan membawakan doa untuk pujian-pujian kita. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pimpinan-Mu ya Bapa selama seminggu ini. Terima kasih juga Tuhan untuk kesempatan kami nanti bisa berkumpul di sini ya Bapa untuk memuji dan menyembah-Mu saja ya Bapa. Ya. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu atas hidup kami. Bapa, hari ini kami mau bersungguh-sungguh lebih lagi ya Bapa, mau memuji Engkau, mau bersuka atas nama-Mu ya Bapa. Engkau yang pimpin ya Bapa ibadah ini, agar ibadah ini bisa berkenan di hati-Mu saja ya Bapa, dan bisa memuliakan nama-Mu lebih lagi ya Bapa. Engkau yang pimpin juga ya Bapa, langkah kaki teman kami yang belum tiba di tempat ini. Engkau yang tibakan mereka di sini bisa dengan selamat tanpa kurang perlu apapun ya Bapa. Bukan yang beracara ya Bapa atas ibadah ini dari awal ke tengah hingga akhir ya Bapa, supaya ibadah ini bisa berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih Amel. Salam semuanya. Siap memuji Tuhan. Tapi sebelumnya kita kasih tos ke semuanya. Yuk kita ungkapkan rasa syukur kita untuk ketemu teman-teman kita. Bersyukur karena kita sama kasih sama iman bersama Tuhan. Mari berikan yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita tetap dalam sekolah kita. Wujudkan syukur kita kepada Tuhan. Nyanyikan nada-nada. Sekali lagi. Haleluya, ku memuji-Mu.
Mari kita angkat tangan kita. Tanganku kuat padamu, mensyukuri rahmat yang kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmatmu baru setiap pagi. Go! Syukurlah kepada Tuhan. Sebab Dia apa? Sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 Siapa yang siap untuk terbang bersama Tuhan? Coba tangan, lihat tengok kiri kanannya. Siap gak terbang bersama Tuhan? Mari kita terbang dengan sukacita, amin. Ya. Mari kita beri tepuk tangan di atas kepala kita. Berikan ucapan syukur kepada Tuhan. Nyanyikan nana-nana. Firman-Mu Tuhan, betapa kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Menantikan-Mu beri kekuatan. Mari kita semua terbang bersama Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Nyanyikan nana-nana. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, betapa di kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Ku menuntunku setiap hari. Karena kebenaran-Mu Tuhan, ku menantikan-Mu beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan. Rasakan kasih-Nya bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Karena jalan-Mu di atas jalan kami semua. Jalan-Mu di atas jalan-jalanku. Rancangan-Mu melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguhlah membebaskanku. Berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang.
Ya, setelah dengan semangat kita terbang bersama Tuhan, kita bersyukur atas rahmat yang telah diberikan. Yuk kita juga siapkan hati kita untuk menyambut firman-Nya. Biarlah hari ini tidak akan sia-sia, kita akan dipulihkan. Yang patah semangat akan diberikan harapan baru. Dan biarlah kita dapat dipertambah hikmat dan kebijaksanaannya melalui firman Tuhan yang akan dibawakan. Kami ingin terus berjalan bersama-Mu ya Tuhan. Perkenalkanlah kami ya Tuhan. Biarlah kami dapat dipakai sesuai dengan kehendak-Mu. Kami datang dalam kerinduan untuk menghadirmu. Makasih ya Tuhan. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia. Seluruh karya-Mu di dalam hidupku. Aku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia. Seluruh karya-Mu di dalam hidupku. Ajakku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu. Mari kita semua berdiri. Jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia. Seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajakku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Kita nyanyikan dalam. Jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia. Seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajakku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu, Tuhan.
berkat-Mu dalam kehidupan kami. Dan kami sementara akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biar Tuhan saja berbicara melalui hamba-Mu yang terbatas ini, tapi dengan kuasa dan urapan dari Roh Kudus yang mengurapi hamba-Mu ini. Biarlah kuasa Allah boleh dinyatakan, suara Tuhan boleh diperdengarkan, dan kami yang mendengar boleh menerima dengan sungguh-sungguh, boleh masuk dalam hati kami dan pikiran kami, dan kami laksanakan dalam kehidupan kami. Segala gangguan dari sejahat iblis ataupun hal-hal tidak berkenan daripada Tuhan yang coba mengagalkan atau mengganggu jalan dan penyampaian firman ini, kami bersama-sama patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristusnya, keluar dari ibadah kami, dari momen ini, dari tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk teman-teman semua. Shalom. Saya nggak pakai mic ya, dengeran kan ya suara saya? Thank you tim pelayan. Kita akan membuka Alkitab kita. Kita buka dari Ibrani 11 ayat 24 sampai dengan 27. Ibrani pasal 11 ayat 24 sampai dengan 27. Kita baca bersama-sama ya. Sudah menemukan semua teman-teman? Yang sudah bilang amin? Amin. Ibrani 11 ayat 24 sampai 27. Oke. Dalam hitungan ketiga kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Karena iman, maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Amin. Puji Tuhan, firman Tuhan. Bicara mengenai hidup susah, kita semua pasti tidak ada yang mau ya hidup susah ya. Selain karena rasanya juga yang gak enak, saya yakin kita semua pasti cita-citanya mau hidup senang. Selain karena kita juga nggak enak menjalaninya, lebih banyak juga karena faktor omongan dari orang luar, teman-teman. Mengapa begitu? Karena sebagian besar orang pada umumnya cenderung menganggap kesusahan yang menimpa seseorang itu biasanya diakibatkan dari dosa orang itu, atau orang itu ada salah. Mungkin kita suka dengar dari orang-orang tua kita ya, orang-orang tua kita yang mungkin notabene alirannya Pantekosta tua, Pantekosta lama. Berapa banyak dari kita yang mungkin sering dengar omongan orang-orang tua secara nggak sengaja di gereja yang bilang ketika ada satu orang yang mungkin lagi susah, mungkin satu orang lagi sakit, nggak sembuh-sembuh, bertahun-tahun diobatin, sakit sembuh terus ada selentingan begini, wah dosa keturunan itu pasti itu, ya kan? Terus berapa banyak dari kita kalau dengar orang yang usahanya bangkrut, buka usaha lagi, bangkrut lagi, gagal lagi, di PHK. Lalu ada selentingan juga, ada yang bilang, wah dia nggak pernah kasih perpuluhan sih, pelit sih dia ngasih persembahan. Lalu berapa banyak juga dari kita yang mungkin dengar ketika seseorang jatuh miskin, lalu kita menghakimi dengan mudahnya bilang, wah nggak pernah datang ke gereja sih dia, jarang datang ke gereja. Hal-hal ini mungkin kadang-kadang kita dengar, wah itu jahat banget tuh kok orang yang ngomong begitu, itu orang yang nggak ada hati nurani gitu. Tapi ya sadar atau tidak sadar, kita pasti akan menemui perkataan itu kepada orang-orang yang sedang kesusahan. Itu sebabnya kecenderungan orang menganggap kesusahan itu adalah bagian dari hukuman atas pelanggaran atau dosa yang dia buat. Padahal teman-teman, semua itu saya mau katakan adalah hal yang keliru, teman-teman. Tidak semua orang yang mengalami kesusahan itu menanggung akibat dari kesalahan dia sendiri, teman-teman. Kita mungkin pernah dengar juga pengajaran teologi kemakmuran. Apa di sini pernah dengar ada mungkin selentingan, ada yang khotbah bilang pengajaran teologi kemakmuran mengatakan bahwa orang Kristen itu hidupnya harus senang terus. Orang Kristen itu hidupnya harus makmur.
orang Kristen hidupnya nggak boleh berkekurangan. Itu salah satu poin yang diajarkan oleh pengajaran teologi kemakmuran. Itu juga tidak benar, teman-teman. Orang seringkali dengan mudah menghakimi orang lain bahwa orang itu berdosa atau bersalah sehingga dia pantas untuk mendapatkan kesusahan, tanpa mengintrospeksi ke diri dia sendiri bahwa dia pun orang berdosa, teman-teman. Kita tahu sama tahu Tuhan Yesus datang ke dunia sebagai Raja. Ketika dia lahir dalam rupa manusia, apakah dia sudah berdosa? Tentu tidak, teman-teman. Karena dia dikandung oleh Roh Kudus, teman-teman. Tuhan Yesus lahir sebagai hasil dari kuasa Roh Kudus yang menyebabkan bahwa tidak ada dosa sama sekali dalam peristiwa kelahiran Kristus. Beda dengan kita, teman-teman. Kita ini lahir sebagai akibat proses pembuahan sel sperma dan sel telur, ya. Ini semua teman-teman udah pasti belajar lah, udah anak SMP, SMA lah ya kan sini kan. Artinya apa? Ada unsur kedagingan di situ yang diciptakan gitu loh. Nah, artinya apa? Manusia itu ya sudah menanggung dosa, memang betul dari sejak lahir, dosa dari keturunan nenek moyang. Itu sebabnya kita semua butuh Tuhan Yesus Kristus. Tetapi ketika Kristus datang ke dunia, dia lahir tanpa dosa sama sekali. Lalu kita bisa bilang, ketika dia hidup menderita, dia disiksa, dia mati di kayu salib, lalu kita bisa judge dia, wah pantas dia hidupnya susah sampai mati di kayu salib, nanggung dosa keturunan sih. Tidak ada dosa yang ditanggung sama sekali oleh Tuhan Yesus. Dan jangan lupa teman-teman, Tuhan Yesus datang ke dunia itu bukan untuk hidup berfoya-foya atau bersenang-senang dengan dia punya segala kekayaan yang juga milik dia di dunia ini. Tapi Kristus datang ke dunia untuk hidup menderita, teman-teman. Untuk hidup menderita, disiksa dan mati dengan cara yang hina menurut pandangan dunia waktu itu. Jadi kita nggak bisa serta-merta menganggap bahwa pengajaran yang bilang orang hidupnya susah pasti berdosa. Itu pengajaran yang keliru. Kenapa begitu? Karena ya kita punya Tuhan kita sendiri juga datang ke dunia bukan untuk hidup senang, tapi untuk menjalankan dia punya misi dengan menderita dan mati di kayu salib. Lewat nats firman Tuhan yang kita baca baru saja tadi, kita akan belajar teman-teman dari kisah Musa. Kita tahu bagaimana peristiwa Musa sejak dia dilahirkan, dia kemudian pada saat Musa dilahirkan itu peristiwa ketika Raja Mesir ingin membunuh semua anak laki-laki yang ada di Israel. Jadi Musa itu diselamatkan, dihanyutkan ke Sungai Nil dan diambil oleh putri dari Firaun waktu itu. Dan akhirnya tumbuhlah besar dia di keluarga Firaun menjadi putra dari putri Firaun. Walaupun bukan anak kandung, tapi dia hidup dalam fasilitas kerajaan, teman-teman. Tetapi kita lihat kalau sekilas kita baca di ayat 24 sampai 27 tadi bagaimana Musa rela meninggalkan semuanya itu, teman-teman, dan lebih memilih hidup susah. Kita akan belajar, teman-teman, hari ini 3 poin dari kisah Musa tadi. Bagaimana sebuah hidup dalam kesusahan itu adalah sesuatu yang lebih berharga dari apa yang dunia tawarkan, teman-teman. Kita akan lihat poin pertama. Kesusahan bisa menjadi sesuatu yang berharga jika kesusahan itu adalah sesuatu yang menyenangkan hati, teman-teman. Saya ulang ya, ini mungkin agak complicated. Kesusahan bisa menjadi sesuatu yang berharga jika kesusahan itu adalah sesuatu yang menyukakan hati. Kita lihat di ayat 25. Di ayat 25 dikatakan bahwa karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa, teman-teman. Peristiwa yang ditulis di Ibrani ini adalah peristiwa ketika Musa berkomitmen untuk memenuhi panggilan Allah yang diberikan kepadanya untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Padahal waktu itu dia adalah seorang pangeran di Mesir. Dia adalah seorang yang tinggi kedudukannya di Mesir, tapi dia lebih memilih untuk memenuhi panggilan Allah tersebut dan hidup susah bersama umat Allah dan meninggalkan kehidupan di Mesir. Mesir pada kala itu adalah sebuah kerajaan yang tidak mengenal Allah, teman-teman. Dia menyembah banyak dewa. Mungkin kalau kita suka nonton film yang di bioskop kan banyak film box office yang mengangkat kisah-kisah tentang piramida kan. Film apa aja tuh? Kalau saya ingat
apa aja teman-teman, saya lupa ingat tuh film. Yang film-film di box office lah intinya kan. Baik itu film yang bernuansa humor ataupun film yang The Mummy ya kan. Paling simpel The Mummy ya. The Mummy. Terus bagaimana ada dewa yang kepala anjing ya kan. Ada dewa yang punya sayap kali ya. Terus yang film yang pertarungan para dewa tuh, ingat gak tuh? Yang dewa-dewa bertarung tuh, saya lupa tuh judul filmnya lah, saya nggak gitu hafal ya. Itu adalah penggambaran dari dewa-dewanya Mesir. Jadi kita tahu bahwa Mesir itu adalah sebuah bangsa yang tidak mengenal Allah. Dia menyembah banyak dewa dan dia setelahnya melaksanakan sebuah ibadah yang lebih mengutamakan ibadah yang lebih mengutamakan kesenangan daging, teman-teman. Itu sebabnya di Mesir itu lebih banyak peristiwa pesta pora, minum-minuman anggur sampai mabuk, pesta-pesta misalnya kan. Dan di sana tidak takut sama sekali dengan Allah sama sekali, teman-teman. Itu sebabnya kita tahu bagaimana kisah istri Potifar bisa dengan mudah dia mengajak Yusuf tidur dengan gampangnya. Karena memang ya itu udah lifestyle di Mesir seperti itu ya. Soal itu ya free sex sudah jadi lifestyle di sana. Karena mereka adalah bangsa yang tidak takut oleh Allah sama sekali. Tetapi di balik dari semua itu, Mesir adalah bangsa yang maju, teman-teman. Mesir adalah bangsa yang kaya, dan ketika Musa tinggal di kerajaan Mesir, sudah pasti kita tahu bahwa dia hidup dalam berkelimpahan, teman-teman. Tetapi di sini dikatakan bahwa di dalam ayat 24, saya akan bacakan, karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Bayangin teman-teman, ketika semua orang pengen menjadi anak presiden, istilahnya kan. Karena kalau kita lihat kan banyak dong, pasti siapa sih di sini yang kita nggak lihat kehidupan anak-anak presiden kan. Semua presiden lah, termasuk presiden kita Indonesia gitu kan. Kelihatan kayak mereka hidupnya enak gitu kan, jalannya mulus, terus tenar, nggak pernah berkekurangan, dan kayaknya udah 7 turunan, udah nggak usah hidup susah lah mereka kan. Bapaknya udah punya peninggalan yang bukan hanya secara materi, tapi juga secara kekuasaan, secara proyek-proyek yang buat bisnis ke depannya, mereka udah tinggal nikmatin. Ketika banyak orang merindukan menjadi anak presiden atau anak raja, dan Musa waktu itu menjadi anak dari putri Firaun, putra dari putri Firaun, suatu posisi yang sangat didam-idamkan oleh banyak orang. Tetapi dikatakan bahwa ketika dewasa, karena iman, Musa menolak disebut sebagai putri Firaun, teman-teman. Garis bawahi karena iman, teman-teman. Saya akan sedikit definisikan iman secara sederhana, teman-teman. Definisi sederhana iman adalah percaya tanpa melihat terlebih dahulu. Setuju ya teman-teman ya? Atau ada yang punya definisi lain, boleh sharing? Setuju ya berarti ya? Iman adalah percaya tanpa melihat terlebih dahulu. Ketika Musa dipanggil Allah pada saat itu untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, Musa memiliki iman bahwa menderita bersama umat Allah adalah sesuatu yang menyukakan hati. Dan Musa lebih berani lagi, dia menyatakan bahwa dia bukan putri Firaun. Artinya apa? Dia bukan bagian dari kehidupan Mesir yang glamor, yang penuh dosa, yang lebih menyukakan kesenangan daging atau keinginan daging itu sendiri, tapi lebih memilih hidup susah, menderita, berjalan dari Mesir menuju ke tempat yang Tuhan sudah siapkan untuk bangsa Israel saat itu, teman-teman. Berapa banyak dari kita yang hari ini tetap tekun menjalani kehidupan kita yang mungkin ada di dalam konteks susah, teman-teman. Saya coba inventarisir ya, kesusahan apa sih yang orang Kristen ya, dan juga orang pada umumnya lakukan dalam kehidupannya sehari-hari dalam konteks kerohanian dulu nih teman-teman. Konteks kerohanian dulu. Berapa banyak dari kita yang setiap pagi bangun pagi buat berdoa? Nggak usah angkat tangan, dalam hati ya, bilang ya atau tidak, teman-teman sendiri yang jawab. Berapa banyak dari kita bangun pagi lebih awal untuk berdoa? Itu yang pertama. Kenapa? Karena itu adalah kesusahan bagi semua orang, bukan cuma orang Kristen, teman-teman. Kepercayaan yang lain juga mereka bahkan sembahyangnya 5 waktu doanya, teman-teman, 5 kali. Mereka sempatkan bangun subuh, mungkin saat kita masih pules, jam 4 mereka udah sembahyang, mereka udah doa. Dan berapa banyak dari kita yang mengalami kesusahan datang ke gereja setiap Sabtu sore untuk ibadah remaja atau pemuda, teman-teman. Itu
kesusahan yang kedua bagi kita ya secara kerohanian. Lalu kesusahan ketiga apa? Berapa banyak dari kita yang memilih untuk susah datang hari Minggu pagi saat orang banyak pada libur, bangun siang, atau mikir mau jalan-jalan ke mall, tapi kita Minggu pagi udah masuk dalam gereja. Dan yang terakhir adalah berapa banyak dari kita yang mengalami kesusahan dengan mengambil waktu untuk berpuasa, teman-teman. Dan itu adalah salah satu atau beberapa kesusahan-kesusahan tanda kutip yang kita lakukan dalam rangka untuk kita punya kehidupan rohani, teman-teman. Semua kesusahan tersebut memiliki kesukaan sendiri, teman-teman. Semua pasti nggak ada yang suka bangun pagi. Semua pasti nggak ada yang suka atau hobi puasa. Ada sini yang hobi puasa, teman-teman? Angkat tangan, boleh tahu? Selain Ko Paulus, ya Ko Paulus sih pasti rutin puasa. Oh enggak ya, kalau puasa makan sayur. Ya. Disclaimer, teman-teman, puasa mungkin nggak harus untuk makanan saja, teman-teman. Kemarin saya ngobrol sama Kowin sempat cerita bahwa di saat itu sempat ada gerakan puasa. Dia mungkin khotbah jadi bilang ya waktu itu ya, ingat ya teman-teman yang hadir waktu itu ya. Di sana di mahasiswa saat selama sebulan mereka declare puasa gadget, teman-teman. Mereka jalanin puasa gadget, bayangin gadget. Bukan hanya handphone, mungkin ada tab gitu kan, mungkin ada yang punya Game Boy gitu kan, mungkin punya PSP gitu, punya PlayStation gitu. Sebulan puasa tanpa handphone, teman-teman. Saya sih seminggu nggak bisa, di luar kerjaan ya maksudnya. Saya sih nggak bisa, seminggu aja saya susah. Tapi saya lebih pilih puasa nggak makan. Saya lebih pilih puasa nahan lapar, ya kan, nahan aus, itu oke lah, saya jabanin lah gitu kan. Tapi puasa tanpa gadget, wah itu selain di luar kerjaan saya menuntut perlu pakai gadget, saya pikir juga untuk entertainment saya juga butuh lah untuk handphone ini gitu kan. Untuk lihat medsos, untuk lihat toko online gitu kan, Tokopedia, OLX, ngiseng-ngiseng ngecek harga segala macam. Ya itulah kerjaan kita kalau lagi gabut kan, teman-teman, kalau pegang handphone. Nah, bagi kita yang tahu senangnya menggunakan gadget, ketika disuruh meninggalkan gadget kita, berapa banyak dari kita yang oke, mau dan komit dan lulus, teman-teman. Saya nggak yakin sih banyak yang lulus ya, tapi pasti ada lah, pasti ada. Itu hanya masalah niat dan dukungan dari lingkungan kita lah, teman-teman. Jadi ketika kita berkomitmen, teman-teman, untuk melaksanakan kita punya kegiatan yang mungkin membuat kita menjadi lebih susah, tapi kita tahu bahwa kesusahan yang kita kerjakan itu dalam rangka untuk mendekatkan kita kepada Tuhan kita, saya yakin, teman-teman, pasti Tuhan kita disenangkan. Ada amin, teman-teman? Ketika kita tahu bahwa Tuhan kita suka dengan doa kita setiap pagi, Tuhan kita suka dengan pujian kita setiap pagi, Tuhan kita suka dengan saat teduh pembacaan firman tiap pagi. Walaupun kita bangun pagi-pagi, orang belum bangun, kita nomor satu bangun, kita baca Alkitab, kita doa, kita yakin, teman-teman, sukacita Tuhan pasti akan mengalir juga dalam hati kita. Amin, teman-teman. Ketika Kristus disenangkan, teman-teman, maka sukacita surga pasti akan menjadi milik kita, meskipun kita hidup di dunia yang penuh duka. Saya ulang ya, teman-teman ya. Ketika Kristus disenangkan, maka sukacita surga pasti akan menjadi milik kita, meskipun kita hidup di dunia yang penuh duka, teman-teman. Jadi saat ini, teman-teman, segala kesusahan yang kita alami, ketika kita tahu bahwa itu untuk menyenangkan hati Tuhan, terus kerjakan, teman-teman. Kita tahu bahwa setiap dari kesusahan itu pasti teman-teman akan mendatangkan sukacita bagi kita sendiri. Karena kita tahu bahwa kesusahan itu kita lakukan sebagai wujud kasih kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus, untuk Dia juga bisa disenangkan atas perbuatan kita, teman-teman. Lalu kita lihat poin yang kedua selanjutnya, teman-teman. Kita lihat poin kedua. Kesusahan adalah sesuatu yang berharga jika kesusahan itu terjadi bukan atas segala kesalahan kita, teman-teman, atau atas dosa kita. Saya ulang, kesusahan adalah sesuatu yang berharga jika kesusahan itu terjadi bukan atas dosa kita, teman-teman. Dosa apa sih, teman-teman? Ada yang
mau sampaikan dosa apa? Definisi dosa? Dosa itu jahat kok. Oh ya betul, bisa juga. Dosa itu menjauh dari Tuhan kok. Oh betul, boleh juga. Tapi secara sederhana saya mau sampaikan kepada teman-teman bahwa dosa itu adalah sebuah perbuatan yang melawan perintah atau kehendak Tuhan. Secara sederhana ya teman-teman. Mungkin konteksnya akan jadi lebih luas, tergantung dari perbuatan itu masing-masing. Gitu. Dosa itu adalah perbuatan yang melawan perintah atau kehendak Tuhan. Jadi apapun perbuatan atau segala perbuatan yang melawan perintah dan kehendak Tuhan, itu sebetulnya sudah masuk dalam konteks dosa, teman-teman. Perintah Tuhan sih apa sih Kohelik? Oh, paling simpel 10 perintah Allah dulu aja. Apa 10 perintah Allah? Bantu saya juga agak lupa. Kan? Pertama apa? Jangan ada Allah lain di depanmu. Kedua, jangan menyembah patung, jangan membuat dan menyembah patung, ya kan? Yang ketiga, ya jangan menyebut nama sembarangan. Yang keempat, ingat kuduskan hari Sabat. Yang kelima, hormati orang tua. Yang keenam, dan membunuh. Kalian tampil enggak? Wah lancar banget soalnya. Yang 7 apa? Yang berzina. 8, mencuri. 9, ya bisa dusta. 10, ya betul, hebat. Tepuk tangan buat kita semua. Ngelotok nih. Waduh. Keren kayak YT ini. Ya paling simpel perintah Tuhan apa yang ya itu 10 itu aja dulu. Di luar setelah itu ada perintah-perintah yang Tuhan Yesus sendiri sampaikan ketika dia hadir di dunia, teman-teman. Teman-teman bisa baca peristiwa itu di dalam kitab Injil. Bagaimana banyak perintah yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Salah satu perintah yang terbesarnya dan terutama adalah perintah dari Tuhan Yesus. Apa? Ya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia ya, seperti mengasihi dirimu sendiri. Ya, betul teman-teman. Itu adalah perintah yang terutama sebagai kita orang Kristen, teman-teman. Jadi itu simpel aja. Nah, bagaimana dengan dosa besar, dosa kecil? Ayo, kan banyak yang bilang, kok ini dosa besar atau dosa kecil? Ini lebih kompleks lagi. Kalau pandangan saya pribadi, teman-teman, ya teman-teman mungkin boleh berbeda-beda lah. Tapi pandangan saya pribadi itu tidak ada dosa besar, dosa kecil. Gitu. Dosa is dosa. Dosa ya dosa, istilahnya kan. Tuhan sedih nggak ketika kita mencuri 1.000 rupiah dan kita mencuri 1 miliar? Sedihnya sama nggak? Sama. Walaupun kita hanya ngambil 1.000 perak, Tuhan berduka. Tapi ketika ngambil 1 M, Tuhan juga berduka. Atau sebaliknya, ketika kita ngambil 1 M, Tuhan berduka. Ambil cuma 1.000 rupiah, Tuhan juga berduka. Jadi tidak ada dosa besar, dosa kecil. Setiap dosa, jangan lupa teman-teman, pasti ada konsekuensinya, teman-teman. Setiap dosa pasti ada konsekuensinya. Saya nggak bicara mengenai hukuman ya, teman-teman ya. Saya nggak bicara mengenai sanksi, teman-teman. Saya nggak bicara mengenai setelahnya ya hukuman. Saya nggak ngomong supaya hukuman. Saya bicara konsekuensi. Jadi begini teman-teman, analoginya teman-teman. Ketika kita berdosa, dosa itu adalah perbuatan atau peristiwa kita melawan Allah, perintah dan kehendaknya. Ketika kita berdosa, otomatis nggak teman-teman, hubungan kita dengan Tuhan semakin jauh. Pasti berjarak tuh teman-teman. Ketika kita berbuat dosa A, makin berjarak nih. Tek. Kita buat lagi dosa B, makin lagi berjarak. Kita belum minta ampun nih, kita masih terus kerjakan dosa kita nih. Kita buat lagi dosa berikutnya, makin berjarak. Semakin kita sering berbuat dosa, kita akan semakin jauh dari Tuhan, teman-teman. Dan semakin kita jauh dari Tuhan, kita pasti akan semakin tersesat. Tersesat menuju jalan yang salah. Kenapa? Karena kita sudah kehilangan petunjuk. Kita sudah kehilangan tujuan, teman-teman. Dulu kita adalah pengikut Kristus. Jangan lupa, Kristen adalah para pengikut Kristus. Ketika kita sudah tidak mengikuti Kristus lagi dan kita menjadi jauh dan berjarak, kita tidak bisa melihat Kristus di depan kita dan kita mengambil jalan yang salah, kita semakin tersesat.
Dan konsekuensi dari semakin tersesat adalah kita semakin besar kemungkinan terjerumus di dalam jurang kejatuhan, teman-teman. Itu adalah konsekuensi dari dosa. Jadi teman-teman, kesimpulannya, kesusahan yang kita alami bukanlah hukuman Allah secara langsung atas dosa kita, tetapi akibat dari semakin tersesatnya kita dalam dunia yang jahat dan ingin menjatuhkan kita. Saya ulangin ya teman-teman. Jadi kesusahan yang kita alami itu bukan hukuman, teman-teman. Jadi jangan kita langsung berpikir, oh Tuhan kok jahat, gue langsung dihukum gitu kan. Kita kayak menjudge bahwa Allah kita adalah Allah yang kejam, Allah kita Allah yang pembalas, Allah kita Allah yang tidak berperikemanusiaan gitu kan. Jadi kita seringkali begitu. Gue ada susah ketiban tangga, gue bukan ditolong, malah gue makin susah hidup gue. Berapa banyak kita dengar orang Kristen yang lagi susah ngomong seperti itu. Itu bukan sebagai efek langsung atas hukuman dari perbuatan kita, teman-teman. Kenapa? Karena kesusahan yang kita alami bukanlah hukuman langsung dari Allah atas dosa kita, tetapi akibat dari semakin tersesatnya kita di dalam dunia yang jahat, teman-teman. Jangan lupa, dunia ini jahat, teman-teman, dan ingin menjatuhkan kita. Ketika kita keluar dari tempat kita masing-masing, dari rumah kita, sadar nggak sih teman-teman, ada yang namanya iblis yang berusaha untuk merebut kita dari Tuhan. Dia akan lakukan berbagai macam cara untuk menjatuhkan kita. Dia akan membuat kita kecewa sama Tuhan. Dia akan membuat kita kecewa sama anak Tuhan. Dia akan membuat kita kecewa sama hamba Tuhan, teman-teman. Dia akan lakukan banyak cara untuk menjatuhkan kita. Tetapi ketika kita sudah kehilangan figur Kristus itu sendiri, karena hanya Kristuslah yang sempurna, teman-teman. Jadi jangan istilahnya mendewa-dewakan manusia, teman-teman. Jangan mendewa-dewakan orang, tapi istilahnya jangan mengkultuskan individu. Kultuslah pada Kristus. Ketika kita hanya mengkultuskan pada Kristus, kita tidak akan mungkin gampang dibuat kecewa atau kecewa pada orang lain. Jadi terus pandanglah Kristus itu sendiri, teman-teman, supaya kita jangan sampai kita menaruh pengharapan yang salah pada manusia sehingga kita melampiaskannya kepada Tuhan kita, teman-teman. Dan seandainya pun jika ada teman-teman di sini yang sudah jatuh ke dalam dosa, segera berbalik, segera minta ampun, teman-teman, bertobat kembali kepada Kristus sebelum teman-teman semakin jauh dari Tuhan, melenceng dari jalan Tuhan, semakin tersesat, dan hanya tinggal ditiup aja oleh iblis, kita jatuh. Gak usah disengkat, gak usah di sliding tackle gitu. Kalau main Winning Eleven kan ada sliding tackle itu tuh langsung kartu merah gitu. Kalau sliding tackle dari belakang kan, kita nggak perlu di sliding tackle jauh-jauh, teman-teman. Kalau kita makin jauh sama Tuhan, kita kehilangan pegangan, tinggal ditiup, teman-teman, jatuh pasti kita. Jadi itu poin yang kedua, teman-teman. Kesusahan itu adalah sebuah kesukaan yang kita jalani kalau itu bukan akibat dari dosa dan kesalahan kita. Dan seandainya teman-teman sudah melakukan dosa, segera bertobat, kembali minta ampun, dan masuk kembali ke dalam jalan Tuhan, teman-teman. Lalu kita lihat poin yang ketiga, teman-teman. Kesusahan itu adalah sesuatu yang berharga jika mata kita hanya tertuju kepada Allah, karena Dia yang akan memperhitungkan upah kita, teman-teman. Saya ulangi, kesusahan adalah sesuatu yang berharga jika mata kita hanya tertuju kepada Allah, karena Dia yang akan memperhitungkan upah kita. Kita lihat di Ibrani 11 ayat 26. Ibrani 11 ayat 26 berkata bahwa ia menganggap penghinaan karena Kristus adalah sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Selain kerajaan yang tidak mengenal Allah, kerajaan Mesir kala itu adalah salah satu kerajaan dengan peradaban paling maju, teman-teman, dan juga teknologi yang paling maju. Hal itu dibuktikan dari bagaimana piramida itu menjadi salah satu seven wonder of the world, ya teman-teman. 7 keajaiban dunia. Jangan udah 8 sekarang ya? Masih 7 atau 8? Udah nggak update sih saya juga. Masih 7 ya Pak Paulus ya? 7. Ini gonta-ganti kan? Gonta-ganti ya? Iya. Ganti-ganti terus ya? Ya. Piramida itu adalah salah satu 7 keajaiban dunia. Kenapa? Karena di masa yang masih kuno pada waktu itu, Mesir bisa dengan
berhasil sukses membangun piramida sebesar itu dengan teknologi yang cukup maju pada zamannya, teman-teman. Dan karena kemajuan peradaban dan teknologi itu menjadikan Mesir juga menjadi bangsa yang salah satu, ya saya kurang tahu juga satu-satu ataupun dia salah satu bangsa yang terkaya, teman-teman. Karena kala itu pertaniannya begitu pesat maju karena teknologi yang dia miliki. Itu sebabnya sebelum kisah ini, ketika Yusuf ada di Mesir, dia bagaimana bisa memanfaatkan teknologi pertanian di Mesir itu sendiri untuk selama 7 tahun mengumpulkan di dalam lumbung padi dan juga hasil tani mereka, sehingga ketika zaman dunia sedang kesusahan, Mesir adalah satu-satunya bangsa yang tidak mengalami kesusahan kelaparan pangan. Kenapa begitu? Karena Mesir adalah bangsa yang maju secara peradaban, maju secara teknologi, dan juga kaya, teman-teman. Sementara bangsa Israel pada saat itu, kita nggak bicara sekarang ya, teman-teman. Kalau sekarang memang negara Israel adalah negara yang maju, mungkin ya negara maju ya, bukan berkembang lagi kali Israel kan? Negara maju jatuhnya Israel kan? Negara maju yang ada di dunia dan negara yang diperhitungkan oleh negara-negara lain, baik secara ekonomi, baik secara politik maupun militer, teman-teman. Tetapi bangsa Mesir kala itu adalah bangsa budak. Dia di Mesir sebagai budak untuk kerja paksa ya, teman-teman ya, yang ada di Mesir. Jadi perbandingannya begitu jauh, teman-teman. Mesir adalah negara yang superior, bangsa Mesir, sementara bangsa Israel kala itu adalah bangsa yang tanda kutip ya underdog, bangsa budak. Tetapi waktu itu Musa tidak melihat apa yang dilihat secara kasat mata oleh manusia. Musa memiliki iman ketika dia dipanggil oleh Allah keluar dari Mesir. Dia tahu bahwa ketika dia hanya tertuju kepada Tuhan yang memanggil dia, Tuhan pasti akan memperhitungkan kesetiaan dia dan panggilan dia, dan pasti akan menyiapkan upahnya, teman-teman. Padahal waktu itu, jujur bicara, tempatnya pun belum ditentuin. Hanya dibilang apa? Kalau kita baca di Keluaran 6 ayat 8 dikatakan bahwa dan aku akan membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan untuk memberikannya kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Dia hanya mengatakan ke negeri yang telah kujanjikan, teman-teman. Jadi misi utama saat itu bagi Musa adalah keluar dulu dari Mesir. Untuk seterusnya ya udah urusan Tuhan yang nuntun lah dalam perjalanan. Walaupun sampai akhirnya kita tahu faktanya karena bangsa Israel yang tegar tengkuk dan Auban bin Wanong gitu kan kalau bahasa Cinanya kan, akhirnya hanya perjalanan jalan kaki darat 40 hari harus ditempuh selama 40 tahun. Tapi sampai juga ke tujuan sih. Dan dengar-dengar kalau sekarang saya dengar orang yang pernah ke Israel, itu jarak antara Mesir ke tempat tanah Kanan itu sebenarnya jalur darat hanya beberapa jam saja katanya naik bus. Saya juga nggak tahu sih. Atau orang yang pernah ke Israel gitu. Jadi dari jalan darat naik bus itu hanya beberapa jam saja, mungkin 8 sampai 10 jam. Tapi waktu itu diobok-obok, jadi 40 tahun teman-teman sama Tuhan yang membentuk bangsa Israel. Kegemerlapan Mesir, kemajuan teknologi Mesir, kekayaan Mesir tidak membuat Musa lebih memilih tinggal di dalam Mesir, teman-teman. Kesenangan yang ditawarkan Mesir tidak membuai Musa untuk menolak panggilan Allah. Tetapi karena iman percaya, dia yakin bahwa Allah yang memanggilnya tidak pernah salah. Dia mengatakan, ya Tuhan, saya pergi. Akhirnya kita tahu bagaimana Musa berangkat dengan seluruh bangsa Israel waktu itu dari Mesir untuk keluar dari bangsa Mesir ke tanah perjanjian. Berapa banyak dari kita di sini yang lebih suka ada di dalam dunia? Lebih suka punya pergaulan dengan lingkungan yang kita tahu bukan lingkungan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, pergaulan yang salah, tapi karena kita menikmatinya, kita tidak mendengarkan suara Tuhan. Saya yakin dan percaya teman-teman yang hadir di sini adalah teman-teman yang sudah lulus mendengarkan suara Tuhan dengan hadir ibadah di tempat ini, teman-teman. Kenapa? Karena dari tawaran-tawaran teman-teman lain mungkin di luar yang ngajak hangout, ngajak nonton bioskop, ngajak ngafe gitu kan. Kalau zaman dulu saya mau ke Paulus sih tiap Sabtu ngajakin ini
motoran, trek-trekan gitu, zaman dulu. Geber knalpot, ya, zaman dulu banget anak Karolin begitu kelakuannya itu. Ada anak Karolin sih, saya juga anak Karolin sama Bapak. Jadi ketika teman-teman sudah lebih mendengarkan suara Tuhan dan datang ke sini, teman-teman sudah jadi pemenang. Amin teman-teman. Langkah utama, langkah awal ini jangan hanya berhenti sampai di sini teman-teman. Terus lanjutkan. Ketika Tuhan memanggil teman-teman dalam kehidupan teman-teman, dalam banyak hal panggilan Tuhan akan berikan. Bukan hanya notabene hanya sebagai hamba Tuhan teman-teman. Panggilan dalam melayani, panggilan dalam mengampuni, panggilan dalam menolong orang yang tidak mampu, panggilan untuk doa di pagi hari dan baca firman. Ketika teman-teman menuruti panggilan itu, artinya teman-teman sudah mampu mengalahkan segala tawaran yang dari dunia ini untuk lebih memilih Kristus jauh lebih penting dari segalanya teman-teman. Sudahkah juga kita melihat teman-teman bahwa segala kesusahan yang kita ambil saat ini dalam ikut Kristus adalah sebuah proses untuk menjadikan kita lebih serupa lagi dengan Kristus. Seperti yang sudah Musa teladankan dalam kehidupan dia. Ketika dia dipanggil oleh Tuhan, panggil oleh Allah waktu itu untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, dia melakukannya itu dengan sukacita teman-teman. Dia menganggap kesusahan itu adalah bukan sebuah hukuman atas dosa dia. Dan dia melakukan itu karena dia tahu bahwa Tuhan sendiri pasti sudah menyiapkan sesuatu yang baik di balik kesusahan yang sudah dia lakukan itu. Maka teman-teman semua pasti juga akan mengalami sebuah pengalaman kerohanian yang luar biasa teman-teman. Mengiring Kristus tidak selalu sepenuhnya harus hidup senang teman-teman. Betul, mengiring Kristus kita pasti akan Tuhan sertai dan Tuhan berkati. Tuhan pasti akan tolong kita dalam menghadapi setiap kesulitan-kesulitan kita. Tuhan pasti tidak akan pernah meninggalkan kita. Tapi bukan berarti dengan mengiring Kristus kita tidak pernah akan menemui masalah teman-teman. Kita tidak akan pernah menemui kesusahan. Kita tidak akan pernah mengalami sakit penyakit. Semua itu pasti akan kita alami. Tapi selama kita tahu bahwa kesusahan-kesusahan itu kita alami untuk kita mengikuti Kristus dan menyukakan Dia, kita pasti akan menerima upah dan juga berkat yang Tuhan sudah siapkan. Di waktunya Tuhan akan berikan bagi kita semua. Ada amin teman-teman? Demikian untuk firman Tuhan. Semoga firman hari ini boleh menjadi bekal bagi kita untuk menjalani kehidupan kita teman-teman. Di dalam kehidupan yang keras ini, dalam pergaulan yang keras ini, sebagai remaja-remaja Kristen, kita mampu melangkah dengan mantap mengiring Kristus dan juga melakukan kehidupan kita dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami berterima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada saat hari ini. Kami percaya bagi kami semua yang mungkin saat ini sedang berjuang, sedang bergumul dalam mengiring Engkau Tuhan, menghadapi segala godaan-godaan yang dunia tawarkan, menghadapi segala gangguan-gangguan dalam kerohanian kami. Kami percaya bahwa saat ini Tuhan sudah menguatkan kami, memampukan kami ya Tuhan, untuk kami boleh lebih sungguh-sungguh lagi berkomitmen bahwa segala kesusahan yang mungkin kami alami saat ini adalah kesusahan yang akan mendatangkan kesukaan bagi kami, dan khususnya mendatangkan kesukaan bagi Engkau sendiri ya Tuhan. Roh Kudus, kiranya Engkau terus menyertai kami, memampukan kami, menguatkan kami, untuk terus kami bisa menjadi pengikut Kristus yang tekun dan setia, dan taat serta dengar-dengaran akan firman Tuhan. Sehingga ketika pada waktunya nanti, Tuhan sudah menyiapkan sesuatu yang indah bagi kami, untuk kami terima. Berkati anak EYT pada saat hari ini Tuhan. Biarlah segala pergumulan mereka saat ini Tuhan yang tolong, segala beban mereka Tuhan yang angkat, dan segala kekhawatiran mereka Tuhan yang berikan jalan keluar. Sehingga mereka boleh terus menjadi anak-anak Tuhan yang melihat Tuhan langsung dengan mata mereka, bukan berdasarkan dari kesaksian orang lain, tapi mereka sendiri pun mampu untuk menyaksikan Kristus sendiri dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, bila firman-Mu ini boleh betul-betul tertanam dalam hati kami, terngiang-ngiang terus dalam pikiran kami, dan boleh kami lakukan dalam setiap kehidupan kami. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup, kami berdoa. Yang percaya katakan dengan keras, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Nanti saya serahkan kepada Pastor Tina. Ya, terberkati oleh firman Tuhan. Saya pengen melihat tangan-tangan yang terangkat, terberkati.
Tuhan Yesus memberkati. Kami mewakili seluruh jemaat EYT dan juga staf EYT mengucapkan terima kasih atas persiapan dan juga penyampaian firman Tuhan yang sudah dibawakan oleh Ko Felix. Tuhan Yesus memberkati. Ya, sekarang mari kita persiapkan persembahan kita yang terbaik. Kepada yang bertugas dapat dipersilahkan untuk maju. Teman-teman, sebelum kita berikan persembahan, mari kita bersama-sama bersatu dalam doa. Terima kasih ya Bapa untuk firman Tuhan telah kami dengar ya Tuhan. Sekarang juga saat ini kami bisa memberikan apa yang kami punya Tuhan. Yang berkati ya Bapa, supaya kami boleh memberikan hati dengan hati yang tulus ya Bapa. Makanya setiap persembahan ini juga boleh berguna Tuhan, dipergunakan dengan baik untuk keadaan di tempat ini ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Dia membimbingku ke air yang tenang, Dia menyegarkan jiwaku, Dia menuntunku ke jalan yang benar. Sekalipun aku sedang berjalan di dalam lembah kekelaman, ku tak akan takut, sebab Engkau besertaku. Ku tak akan takut, sebab Engkau besertaku. Terima kasih atas persembahannya teman-teman. Terus memberkati. Sekarang saya persilakan kepada Ketua EYT untuk membawakan beberapa pengumuman. Ya, shalom semuanya. Ya, sekali lagi mengucapkan terima kasih untuk setiap pelayan yang sudah melayani pada sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Pengumumannya teman-teman, minggu depan kita akan ada ibadah EYT juga sama, tetap di bulan Juli masih ada meskipun teman-teman dapat libur ya. Nah, tapi di EYT ini kita nggak libur, jadi ya setiap hari Sabtu tetap sama jam 6 sore. Kita staff juga pada rindu gitu untuk teman-teman bisa hadir di sini lagi. Ajak juga teman-temannya, mungkin hari ini kalau misalnya kalian lebih sepi gitu ya, kita bisa ajak-ajakin teman kita lagi. Ya mungkin juga ada yang lagi liburan ya, apa juga gitu ya teman-teman. Itu aja sih pengumumannya. Kira-kira ada pengumuman tambahan yang lain? Ulang tahun lagi. Oh iya betul. Kita mau adain ulang tahun teman-teman. Udah lama ya kita setelah 2 tahun gini online, dan puji Tuhan kita bulan depan masih dalam keadaan bisa ibadah offline ini tetap muka ya. Jadi ulang tahun EYT akan diadakan teman-teman tanggal 23 Juli hari Sabtu. Jadi bisa diingat di situ teman-teman, jangan sampai kelewatan gitu. Kalau ada acara bisa di di tag dulu lah tanggalnya. Buat tanggal 23 Juli ada ulang tahun EYT di sini. Kita bisa rayain sama-sama. Yang keberapa kok? Keberapa ulang tahun EYT, ada yang tahu? Gampang kok, umur gereja kita tuh tahun kita gitu. Tahun 2022 berarti ulang tahun ke-22. Ya, setua ya EYT. Iya, oke deh teman-teman, itu aja pengumumannya. Yuk kita sama-sama bisa bangkit berdiri, kita untuk ibadah kita. Tutup dan doakan Bapak kasih Pak Paulus sebelumnya kita naikkan satu pujian, yuk jadikan kami satu. Dan kami satu seperti kerinduanmu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu, jadikan kami satu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini Tuhan. Kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu, memuji, memuliakan nama-Mu di tempat ini. Kami percaya itu anugerah daripada-Mu ya Tuhan.
Biarlah Tuhan firman yang sudah ditabur tidak berhenti sampai di sini saja, tetapi kami juga mau lakukan Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Sehingga kami semakin setia hanya di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau juga berkati hamba-Mu yang melayani hari ini ya Tuhan. Seluruhnya tim pelayan, tim pemuji, tim pemusik juga ya Tuhan, atau multimedia, serta juga vokalik ya Tuhan yang telah menyampaikan firman Tuhan. Kau berkati Tuhan dengan berkat yang khusus ya Tuhan kepada semuanya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami juga mau pulang ya Tuhan. Tolong pimpin kami Tuhan di dalam perjalanan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar juga ada fellowship. Terima kasih juga untuk Raymond ya Tuhan yang telah menyediakan ya Tuhan untuk hari ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar ada berkat khusus juga kepada Raymond ya Tuhan di dalam kehidupannya, serta juga di dalam keluarganya dan pekerjaannya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau percaya Tuhan, kami mau terus selalu setia Tuhan di dalam Engkau saja, sehingga kami setiap Sabtu, kami mau fokus untuk datang kepada Engkau ya Tuhan di tempat ini. Bukan hanya untuk memenuhi tempat ini, tetapi kami mau benar-benar mendengarkan firman-Mu, memuji, memuliakan nama-Mu lebih baik lagi ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita angkat kedua tangan kita dan bawa berkat dari Bapa di surga. Kiranya anugerah itu turun dari Bapa di surga, serta pengampunan, keselamatan melalui Yesus Kristus, serta juga persekutuan yang manis, didikan, penghiburan melalui Roh Kudus, menyertai kita semua sampai kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Alrighty? Yes. Thank you, Ma. Thank you.